Setelah mendengar permintaan dua muridnya, Yakobus dan Yohanes, tentang duduk di sebelah kiri dan kanannya, Yesus menegaskan apa yang menjadi panggilan dan misi hidupnya. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan bahwa dia datang bukan sebagai seorang penguasa, melainkan seorang pelayan. Seorang hamba yang siap untuk melayani, bukan sebagai penguasa yang siap untuk dilayani. Dan hal ini sungguh nyata. Ketika Yesus lahir, dia itu datang sebagai seorang bayi yang lemah. Dan untuk mengakhiri hidupnya, dia juga tergantung di kayu salib, terkulai. Tetapi justru dalam kerapuhan dan kelemahan itu, dia ingin menunjukkan bahwa keselamatan hidup manusia itu ketika seseorang berani untuk menjadi hamba yang melayani. Semuanya itu untuk mewujudkan, menampakkan Allah yang siap melayani hidup manusia. Maka dia katakan bahwa dia datang untuk tebusan banyak orang. Dia datang bukan seorang penguasa, tapi seorang hamba. Bukan penguasa, melainkan pelayan. Dan semuanya itu sungguh dijalani, dihidupinya. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Semuanya itu karena Tuhan yang begitu besar, begitu maha kuasa, rela untuk menjadi seorang hamba yang siap melayani kita. Dia tidak hanya mencuci kaki kita, tetapi mencuci seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita dengan darahnya. Sehingga kita disucikan dan kita pantas untuk memasuki kehidupan abadi, hidup bersama Allah sendiri. Para saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi panggilan Yesus dan misi hidup Yesus juga harus menjadi panggilan dan misi kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Bahwa kita hendaknya datang, hadir, dimanapun kita tinggal, sebagai orang yang siap melayani, bukan dilayani. Bagaimana hal itu bisa kita jalani? Kita telah memperoleh contoh dan teladan. Kalau kita membaca para misionaris yang datang ke Indonesia itu, dia datang bukan sebagai seorang penguasa. Dan dia juga tidak menjadi seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi. Tetapi menjadi orang yang biasa, kemudian memiliki pengaruh. Dia datang sebagai seorang hamba yang terus melayani. Dan itulah yang menarik banyak orang untuk menjadi Katolik. Dan yang terakhir ini, tentu Bapak Ibu semua telah mengetahui bagaimana pemimpin tertinggi kita, Bapak Paus ini, datang ke Indonesia. Dan begitu banyak orang terpengaruh oleh kehadiran dan semua yang dikatakannya. Karena dia datang bukan sebagai seorang penguasa, tetapi seorang hamba yang siap untuk melayani. Maka hal itu banyak menarik banyak orang. Tidak hanya orang Katolik, tetapi di luar Katolik pun mengagumi kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang memilih hanya dengan kendaraan sederhana. Seorang pemimpin yang memilih yaitu di tempat yang menginap di tempat yang sederhana. Dan bukan di hotel yang mewah. Meskipun dia memiliki kesempatan itu, pasti semuanya itu disediakan. Dia tidak duduk di tengah, tetapi duduk di depan. Biasanya kita orang Indonesia itu kalau menghormati memang benar disuruh duduk di depan. Tapi sebetulnya orang yang dihormati harus duduk di mana? Di tengah. Jadi kalau tabrakan dia tetap selamat.
Tapi mari Romo di depan, berarti Romo ini tabrak dhisik. Tidak. Tapi Paus yang tahu itu, dia tetap duduk di depan. Dan tetap membuka jendela yang begitu panas. Meskipun dia dari Eropa, dia tetap seperti itu. Dan saya heran bahwa orang yang memperhatikan hal kecil yang dipakai oleh Paus ini tidak hanya orang Katolik, tetapi orang-orang di luar Katolik. Memperhatikan jamnya, sepatunya gitu ya. Coba di sini apa yang memperhatikan sepatunya Romo? Tidak ada. Jadi kalau orang menarik itu ya, tampilannya itu pasti perhatikan mulai dari ujung rambut sampai ke kaki itu perhatikan. Karena apa? Menunjukkan sikap Yesus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita sungguh berharap bahwa para pemimpin kita, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berneraga, bernegara, dan juga di gereja ini, termasuk saya ini, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang siap untuk melayani, bukan dilayani. Hari ini adalah hari di mana pelantikan pemimpin negara kita. Kita berharap bahwa semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tetapi mari kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh agar mereka benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Mereka datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jangan sampai mereka datang sebagai seorang penguasa yang mendominasi, menguasai, dan melanggengkan semua kekuasaan dan kedudukannya. Sebab hanya dengan demikian, warga negara Indonesia ini akan sejahtera. Para saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus datang sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa? Karena kalau orang saling berebut untuk menguasai, hancurlah kehidupan manusia. Tetapi kalau orang saling berebut untuk melayani, maka makmur dan sejahteralah hidup kita ini. Maka mari kita orang-orang Katolik ini bisa menjadi contoh, teladan, bahwa kita selalu datang, hadir dimanapun, siap untuk melayani, bukan dilayani. Hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan hari Minggu misi ini. Misi kita adalah mempengaruhi semakin banyak orang untuk mengenal Yesus, mengimani Yesus, dan memperoleh keselamatan. Misi adalah bagian dari hidup kita. Jadi siapa saja yang siap dibaptis harus siap untuk menjadi misionaris dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka bekerja. Semoga hidup kita semakin hari semakin selaras dengan hidup Yesus sendiri. Tuhan memberkati.